fungsi fungsinya ada di akal atau fungsinya ada di otak secara fisik. Ya, tapi denyutnya ada di jantung atau hati. Itu yang ditunjuk oleh Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu orang Inggris mengatakan dengan kalimat mind, M-I-N-D. Mind bisa berarti pikiran atau akal, juga bisa berarti batin atau hati. Nah, jadi karena itu kita lihat apa sebenarnya fungsi keduanya. Fungsi keduanya beririsan dalam hal ini. Tapi memang nanti kita akan lihat bahwasanya hati lebih dalam lagi ketimbang akal. Yang pertama, fungsi dari mind adalah bagaimana dia berespon atau berkomunikasi dengan lingkungan. Communication with the environment. Jadi bagaimana dia, misalnya contoh malam ini antum semua melihat Zoom meeting. Ini kan lingkungan baru ini. Ini maya, tapi seolah-olah ada segala macam. Ini di otak kita, ya, termasuk ke dalam hati kita itu mengatur bahwa kita sedang berada dalam lingkungan tertentu dan kita sekarang sedang bereaksi dengan lingkungan itu. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah bahwa untuk berpikir, thought, ya. Kalau Al-Quran sampai mengatakan dengan bahasa ta'qilun, tafakkarun, tafqahun, dan sebagainya. Pendek kata, berpikir, memahami, mengetahui, berpendapat, dan sebagainya. Thought. Kemudian fungsi yang ketiga adalah ya, kemampuan untuk problem solving, memecahkan masalah. Jadi orang kalau benar-benar berpikir berarti masalahnya sedikit demi sedikit akan terurai. Apalagi kalau dia mau memfungsikan hatinya maka lebih terurai lagi. Bahkan belum terurai pun kalau dengan hati yang lapang serasa tidak ada masalah atau serasa masalah itu sudah selesai. Saya ulangi ya, bahwasanya mind ini adalah yang ketiga fungsinya untuk creative activity dalam hal problem solving. Jadi otak kita, hati kita ini memiliki kreativitas untuk memecahkan masalah. Maka jangan sekali-kali meninggalkan akal, jangan meninggalkan hati. Yang terjadi sekarang misalnya contoh dalam masa pandemi 2 tahun ini, saya melihat orang mungkin akalnya saja banyak nggak dipakai. Ya, banyak nggak dipakai. Ya. Apalagi hatinya. Saya boleh sampaikan lah kira-kira. Saya boleh sampaikan ini. Misalnya, sekarang ini ada kabar-kabar tentang Omikron. Sudah jelas Omikron itu adalah virus yang dinyatakan varian virus yang ringan. Tidak jadi masalah. Tapi terus senantiasa dibombardir informasinya. Sehingga orang-orang yang tidak berilmu atau kurang ilmu, maka mereka akan mulai menjadi ragu-ragu. Jatuh kepada ketakutan. Ini artinya orang-orang yang cerdas tidak memfungsikan akalnya sebenarnya. Belum lagi hati ngomong. Demikian ceritanya tentang creative ability of problem solving. Yang keempat, nah ini paling besar nih, bahwa fungsi mind adalah untuk capacity. Capacity untuk selalu belajar dan mengingat. Perhatikan, belajar dan mengingat. Saya boleh sampaikan kepada antum semua. Yang pertama belajar. Belajar. Al-Quran mengatakan di surat Ali Imran ayat 79. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'alimun al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi robani, yaitu generasi yang mengajar dan belajar. Terus itu. Ya. Ya, karena itu di situ pakai fi'il mudhari. Artinya seterusnya kita akan punya kemampuan mengajar dan belajar, nah itu otak kita mampu menampungnya. Kemudian juga ada kemampuan memori. Al-Quran juga mengatakan dengan sangat gamblang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Jangan kamu buru-buru untuk bisa mengingat atau menghafalkan Al-Quran. Kamilah yang akan mengumpulkan ke dadamu, artinya ke hati. Jadi kapasitas ini tak terbatas. Karena itu banyak di antara kaum muslimin yang hafal Al-Quran 30 juz. Kira-kira begitu. Banyak juga orang yang hafal ini itu segala macam. Pendek kata, itu semua berada di dalam kapasitas mind mereka. Subhanallah. Ini uraian pertama malam ini. Jadi ulangi,
Yang dimaksud mind itu bisa akal, bisa hati. Nanti kita diskusikan. Nah, sekarang mari kita dudukkan, ya, bahwasanya, walladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun, di surat Tabarok, di surat Mulk ayat 23. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu, ya, menciptakan kamu dan menjadikan kamu bagimu pendengaran, penglihatan dan hati. Tapi amat sedikit kamu bersyukur. Artinya sedikit yang memakai pendengaran, sedikit yang memakai penglihatan, dan lebih sedikit lagi yang memakai hati. Masya Allah. Ini saya sampaikan pelan-pelan. Jadi kalau ada orang mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau sedang dibacakan Al-Qur'an, dengar, diam dan dengarkanlah, simaklah dengan benar-benar. Itu sebenarnya adalah adab, kaidah adab di Al-Qur'an di surat 7 ayat 204 itu. Tapi intinya adalah bagaimana kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mampu menyimak dengan pendengaran yang sebenar-benarnya. Bukan hanya mendengar tapi menyimak, ya. Fastami'u kalimatnya. Bukan fasma'u tapi fastami'u. Bukan hanya mendengar tapi menyimak, ya. Kemudian penglihatan kita benar-benar melihat. Bahasa Palembangnya dipasati, betul-betul dijingok, ya. Kemudian hati kita difungsikan untuk sampai memahami. Nah, oleh karena itu tolong camkan, gunakan akal untuk berpikir. Tuh. Selanjutnya, ini pentingnya di sini. Ternyata, nih lihat nih, tentang visual penglihatan, kita lihat ya. 90% ya, sesuatu yang masuk dalam diri kita atau yang kita persepsi, yang kita pelajari, itu 90%-nya berasal dari penglihatan. Jadi karena itu, alhamdulillah kita bersyukur, kita dari kecil insya Allah tidak termasuk diberi musibah misalnya buta dan sebagainya, kita bisa melihat. Jadi 90% orang belajar dengan penglihatannya. Perhatikan, ilmu masuk 90% dengan penglihatan. Ini makanya kenapa Ana kalau lagi ceramah begini di walaupun Zoom Ana tampilkan wajah Ana ini supaya antum melihat kira-kira begitu. Karena melihat pembicaraan orang sambil mendengarkan itu berbeda dengan cuman mendengarkan nggak melihat wajahnya, ekspresinya nggak kelihatan. Kemudian lihat nih, 50% bagian otak kita itu aktif kalau melihat, 50% aktif kalau melihat. Okay. Kemudian 70% dari indera kita itu ternyata adalah mata. Kita punya panca indera. Bukan berarti panca indera itu 5 kemudian 100% dibagi 5 jadi 20%, tidak. Ternyata dari 5 itu 70% adalah milik penglihatan. 70% milik penglihatan. Maka 30%-nya dibagi 4 yang lainnya. Pendengaran, hidung, kulit, ya, lidah. Itu berbagi kira-kira, ya anggaplah kalau 30 bagi 4 ya kira-kira 8%, kira-kira begitu. Nah, tapi untuk mata itu sampai 70%. Kemudian ya, 40% dari audiens itu lebih senang dengan ada tayangan. Malam ini anak adakan tayangan itu, kalau antum yang hadir malam ini misalnya 30 orang, berarti 12 orang itu memang menunggu-nunggu tayangan itu. 12 orang setidak-tidaknya menunggu-nunggu tayangan itu. Nah kemudian jadi, our brain proses visual itu 60.000 kali lebih cepat ketimbang membaca teks. Ya, perhatikan kalimat saya. Jadi ya 60.000 kali kita lebih cepat itu dengan melihat ketimbang dengan membaca teks. Subhanallah. Sampai-sampai Rasul ini menyebutkan dalam hadisnya, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yakinlah ketika kamu beribadah kamu bisa melihat Allah, tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Kalimatnya adalah kalimat tentang cerita visual, bukan cerita tentang pendengaran, bukan cerita tentang bacaan, tapi tentang penglihatan. Nah, sekalian, level berpikir yang tertinggi adalah ini. Jadi kalau orang baru mikir saja tapi nggak beriman, itu nggak level tertinggi. Mohon maaf, lupakanlah. Tanda kutip lupakanlah ya
Meskipun baru-baru ini ada berhasil di Amerika transplantasi jantung babi secara utuh. Jantung babi secara utuh ditransplantasi. Selama ini sudah pernah ada, itu baru katupnya saja. Tapi sekarang jantung babi secara utuh. Itu di dunia langsung jadi trending topik, jadi berita di mana-mana. Ya kita lihat siapa dulu ini yang ini seperti itu. Nggak mengherankan lah kira-kira seperti itu. Bukan berarti kita juga kemudian harus diam, tapi kita juga harus mampu ya memiliki ilmu yang lebih baik dari itu sesuai bidang masing-masing. Intinya orang yang berpikir sampai level tertinggi sesungguhnya adalah orang yang bukan hanya berpikir tapi bahkan diawali dengan berzikir. Kenapa perlu berzikir? Karena pikiran tertinggi itu ada di hati. Dan hati itu adalah harus dibersihkan, diberi gizi dengan zikir. Jadi kalau orang rajin berzikir, maka ilmu yang masuk itu subhanallah. Dan itulah ilmu yang sampai level Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak, faqina adzabannar. Mereka sampai kepada kesimpulan bahwa segala sesuatu ada manfaatnya, ada hikmahnya. Ada COVID yang begitu kecil ini ada hikmahnya. Begitu ketika orang berpikir hingga level tertinggi. Nah, Ibu sekalian, kemudian Anda terangkan kepada antum semua proses berpikir. Pertama, antum menangkap rangsang atau menangkap sinyal. Seperti malam ini. Antum menangkap apa yang Anda bicarakan, antum menangkap apa yang gambar atau penglihatan ini. Kita caranya sekalian. Ya. Mohon maaf, bisa di-mute itu? Oke. Baik, saya lanjutkan. Ya. Jadi ketika kita menangkap rangsang atau sinyal dengan panca indera, maka itu akan masuk ke bagian otak di bagian depan sini. Itu akan dilakukan coding atau encoding. Dikasih angka-angka atau dikasih tanda-tanda simbol-simbol. Nanti simbol-simbol ini berkumpul jadi engram atau unit informasi. Nah, unit informasi itu nanti akan masuk ke bagian katakanlah otak yang lebih dalam lagi untuk diproses. Namanya working memory. Untuk menjadi long term. Untuk menjadi simpanan jangka panjang atau pemikiran yang mendalam. Nah, pemikiran yang mendalam itu ada 3 tuh, lihat tuh, antum lihat di bawah tuh. Pemikiran mendalam itu adalah recognition, yaitu mampu mengenali. Jadi ketika misalnya contoh tadi pada waktu antum misalnya gini, anggaplah tadi itu imam lagi sholat membaca ayat, itu antum mampu mengenali, oh ayat yang dibaca adalah ini. Ketika antum pergi ke suatu tempat, antum bisa mengenali, oh ini gejala ini, oh ini fenomena ini. Oh ini seperti ini. Kira-kira itu yang namanya recognition. Yaitu dari proses berilmu, ya, berpikir yang sudah sekian lama, maka dia mampu recognition. Ya, i'tiraf bahasa ini atau ma'ruf kalau orang-orang yang paham kira-kira begitu. Ma'rifah ya orangnya. Oke. Kemudian inference, mampu membuat simpulan. Simpulannya seperti apa? Jadi jangan salah ini sekarang ini. Dengan adanya COVID ini simpulannya kita makin dekat kepada Allah, bukan makin jauh, kira-kira begitu. Ini kan banyak orang yang aneh-aneh nih, makin COVID makin jauh sama Allah. Itu berarti orang itu nggak mampu untuk melakukan inference. Akalnya dan hatinya atau mind-nya tadi tidak mampu melakukan inference. Dan kemudian juga mampu reconstruction. Jadi jangan gengsi kalau kita punya pemikiran yang salah, punya pemahaman yang salah. Jangan gengsi untuk diperbaiki. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dulu, oh saya nggak tahu ini. Ternyata sekarang setelah tahu, pokoknya saya akan bertahan dengan pendapat lama. Ya nggak begitu. Harus direkonstruksi, dibagusin. Nah, maka nanti kita bisa memanggil kembali hal-hal yang seperti itu, bisa diambil, dipulihkan, dan seterusnya. Ya. Nah, Ibu sekalian, inilah proses berpikir. Lantas, apakah kita bisa berpikir terus-menerus? Apa yang harus kita pikirkan? Allah menjawab, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Di surat Fusilat, surat 41 ayat 53, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap horizon. Ya, di segenap ufuk ini. Dan kemudian pada diri mereka juga ada tanda-tanda kebesaran Allah. Hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran adalah benar. Coba sekarang Anda tanya kepada antum semua. Apakah COVID ini tanda-tanda dari Allah atau bukan?
Ini sekarang orang seolah-olah bukan tanda dari Allah, nggak ada masalahnya, bahkan nggak jero-jero, bahkan senang banget ya kira-kira ini udah ada kabar pendahuluan nih sekarang. Katanya Omikron akan ngamuk awal Februari, ya kemudian mungkin nanti akan bertahan sampai Maret. Maret tuh sudah Syakban Maret, ya kira-kira begitu kan. Nah, berarti nanti mungkin Ramadan bisa-bisa PPKM level 3 lagi, ya nggak ada Ramadan, Taraweh, dan nggak ada Idul Fitri, kira-kira begitu. Jadi seolah-olah itu orang itu nggak pernah jero dengan kondisi seperti ini. Masya Allah. Nah, hadirinullah, ikhwas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita pikirkan sebenarnya nggak akan pernah habis, tergantung kita mau mikir atau tidak. Dan penegasan kembali inilah yang terjadi di otak kita tadi, dari lingkungan akan ditangkap oleh panca indera, ditangkap panca indera, ada yang dibuang out, itu ada dibuang, kemudian ada yang masuk. Misalnya saya ceramah malam ini 100 kata, yang antum terima 100 kata, kemudian antum buang 70 kata, maka di short memory tinggal 30 nanti ada dibuang lagi, itu out lagi. Misalnya antum buang 25, maka tinggal 5 masuk di working memory. Ada yang antum buang lagi 4, ya akhirnya masuk di long term cuman 1, kira-kira begitu. Begitulah kenapa kita harus semangat untuk terus belajar, karena ini masalahnya. Karena menurut penelitian paling banyak manusia itu setiap pertemuan hanya mendapat 30% dari yang disampaikan. Jadi kira-kira yang sampai di long term itu paling kencang 30%. Kalau saya udah berkata-kata yang ada maknanya 100 kali, berarti antum hanya bisa menyimpannya yang 30 kali. Yang 70 kali hilang, lepas. Maka yang 70 kali dapat lagi nanti pengajian berikutnya. Pengajian berikutnya kan dapat 30 kali lagi. Berarti harus pengajian sekali lagi dong. 30 kali lagi, masih kurang lagi, sekali lagi, begitu seterusnya. Tapi kan nanti bertambah-tambah terus, utangnya tambah banyak. Artinya minggu depan kalau pengajian lagi, antum hilang lagi 70 lagi, begitu seterusnya. Begitulah sebenarnya, maka nggak akan habis-habisnya kita belajar. Nah, ikhwas sekalian, simpulannya, ayo kita wujudkan menjadi orang yang berpikir ya dengan akal, ya dengan setinggi-tingginya, yaitu dipadukan dengan hati kita yang memahami, yang merasakan, yang sadar. Ya. Jadi nggak perlu banyak wacana, nggak perlu banyak pula berdebat. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Langsung saja, ikhwah fillah sekalian atau ukhti fillah sekalian ingin bertanya kepada guru kita terkait dengan materi tadi. Ini Masya Allah sekali, artinya dapat pencerahan baru lagi kita dari Ustadz. Silakan ikhwah fillah sekalian ingin bertanya. Teman-teman dari Konoko Philip, selamat bergabung ya. Kalau ada yang ingin tanyakan pada guru kita, silakan. Silakan yang ingin bertanya. Alhamdulillah Ustadz, malam ini kita 46 partisipan Ustadz yang ikut ngaji bareng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Yang sudah standby mic-nya ini, Akhi Muhammad Habib, silakan. Akhi Romli. Ya. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Idham ini, Tat. Iya, silakan. Pak Idham, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Tat, kalau dilihat slide-nya tadi ya, itu kan ada logo Sapa. Iya. Nah, ini materi ini juga diberikan untuk siswa Sapa di level mana, Tat? SD, SMP, atau SMA? Nah, ini diberikan untuk gurunya, tapi untuk yang siswa-siswanya itu kami berikan dalam bentuk dosis yang berbeda. Tapi intinya ini adalah pemahaman untuk gurunya dulu, bahwa prosesnya seperti ini. Adapun siswa kita ajari saja tentang beberapa hal yang ringkas tadi. Tapi ini kalau mau dibilang, boleh disampaikan pada level anak-anak SMP ke atas, boleh, silakan. Oh, di atas ya. Ya.
Ya. Nanti materinya kalau mau itu saya kirimkan ini ke grup ya, nanti biar bisa diambil di bawah ini. Nah, insya Allah biar bisa, karena ini agak sistematis nih, bagus nih runutnya nih. Iya, payo, aku kirim materinya. Allah. Kasih Tat, itu dulu Tat, makasih. Sama-sama. Silakan yang lain. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Izin untuk tanya nih, Prof. Laju. Pertama, masalah yang memori tadi, Prof ya. Ya. Nah, saya pernah membaca satu artikel itu penyebab untuk demensia itu, Prof. Yang pikun itu, Dok ya, Prof ya. Iya. Nah, ada kecenderungan kadang-kadang ada yang usia 60 itu sudah pikun. Ada yang sampai 80 itu pikun. Bahkan mungkin ada juga di bawah 60 ada yang pikun, Prof. Apa bedanya pikun dengan lupa kali, Prof? Itu yang pertama, Prof ya. Kemudian yang kedua, kalau boleh sedikit nyebut mikron tadi, Prof. Sekarang ini kan lagi viral tentang mikron ini untuk disuntikkan, maksud kami yang untuk vaksin ini, Prof ya, disuntikkan kepada anak-anak sekolah. Malah ada yang kita tonton itu di media sosial itu, ada anak yang dipaksa-paksa. Kemudian di sisi lain juga ada anak yang lumpuh. Ada berapa yang saya tonton itu, Prof? Nah, jadi pertanyaan kami itu terkait dengan varian baru ini, karena memang begitu masifnya dari media sosial pemerintah, betapa bahayanya mikron itu, kayak mana kita mensikapinya, Prof? Dan terkait dengan sama anak-anak tadi, siapa tanggung jawab kira-kira yang anak-anak yang lumpuh itu, Prof? Itu barangkali sementara Dwiko itu. Terima kasih, Prof, atas jawabannya. Baik. Yang pertama, saya boleh sampaikan bahwa saya sama beberapa murid saya pernah melakukan penelitian tentang aktivitas otak ini berkaitan sama fungsi medisnya ya. Jadi lupa dengan pikun itu beda. Lupa dengan pikun itu beda. Tolong camkan. Pikun itu terjadi kerusakan ya pada proses berpikir, ulangi, terjadi kerusakan pada proses berpikir yang sifatnya permanen. Sifatnya permanen. Lupa itu tidak. Ada katakanlah gangguan proses berpikir. Salah satu proses berpikir adalah mengingat atau konsentrasi. Ada gangguan di situ sesaat, maka disebut lupa. Tapi kalau permanen lupa terus sepanjangan, yaitu kira-kira sama dengan pikun. Itu satu. Yang kedua, pikun ada bukti bahwa terjadi juga kelainan secara organik. Jadi kalau dipindai otaknya di MRI, diperiksa, maka di otak ada memang tempat-tempat yang menunjukkan adanya gangguan. Tapi pada orang lupa nggak ada. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, pada pikun itu kalaupun orang itu katakanlah dibantu dengan obat segala macam, itu hanya membantu sedikit. Tapi pada orang yang lupa itu kalau dibantu dengan obat biasanya dia pulih. Nah, itu tentang perbedaan pikun dan lupa. Dan soal pikun memang rata-rata terjadi pada orang-orang usianya sudah lansia. Disebut lansia adalah 60 ke atas atau ada yang menyebut 56 ke atas ya, kira-kira begitu. Oke. Tapi intinya bahwasanya pikun itu bisa terjadi karena ada kerusakan permanen dari proses berpikir. Lantas ada catatan juga bahwa orang-orang yang rajin berzikir itu ternyata secara data kasar itu menunjukkan mereka tidak terkena pikun. Ada apa? Tadi sudah saya terangkan bahwa intinya pikun itu kan kerusakan pada bagian otak atau proses otak. Maka itu tidak akan terjadi ketika otak itu terus diaktifkan dengan baik. Otak tadi punya kapasitas yang nggak terbatas lah boleh dibilang. Sampai tua-tua pun kita bisa berpikir.
Maka namanya pendidikan atau namanya belajar itu kan minal mahdi ilal lahdi. Dari ayunan sampai liang lahat, kira-kira begitu. Karena masih tetap punya kemampuan. Badan sudah lumpuh. Pada waktu beberapa tahun yang lalu itu almarhum Syekh Ahmad Yasin, pimpinan Hamas, itu tinggal tersisa leher ke atas saja yang bisa digerakkan. Leher ke bawah udah lumpuh semuanya. Tapi beliau menjadi orang yang masih sangat cerdas. Seperti itu. Nah, jadi ini cerita tentang menggunakan hati dan otak. Tadi kalau sering digunakan, insya Allah nggak akan pikun. Jadi kenapa kita butuh pengajian begini, apalagi misalnya sudah pensiun segala macam, ya jangan nganggur-nganggur. Banyak-banyak ikut pengajian, banyak-banyak dalam majelis ilmu supaya tidak pikun kira-kira. Apa yang nak dipikirkan lagi, tidak katik kan kira-kira begitu. Oke. Yang kedua, tentang masalah-masalah terkini berkaitan dengan COVID-19, ini sebenarnya sudah sangat jelas bahwa sekarang sudah kondisinya kita berada dikatakan melandai. Yang kedua, kasus Omikron di seluruh dunia yang katanya menyebar itu sudah ditentukan, sudah disampaikan oleh WHO ya bahwasanya itu tidak berbahaya, hanya ringan saja, dan itu mengenai orang yang sudah divaksin. Yang ketiga, bahwasanya vaksinasi adalah program yang memang secara ilmiah ada buktinya bagi kelompok produktif orang dewasa dan lansia, tapi bagi anak-anak masih ada kontroversi. Jadi kalaupun sekarang ini ada terjadi pemberian vaksin pada anak-anak, saya mohon maaf dalam forum ini juga saya nggak mau komen karena ini berkaitan sama program, nanti saya dianggap ada pro kontra. Tapi intinya bukan karena saya nggak punya anak kecil lagi, bukan. Tapi kalau ini forumnya terbatas, misalnya forum di sekolah saya, di Sekolah Alam Palembang, sekolah yang saya punya, maka saya bertanggung jawab penuh terhadap sekolah itu. Maka saya berbeda bicaranya. Karena saya harus berbicara dengan sebenar-benarnya karena itu berkaitan sama amanah yang ada di pundak saya. Tapi secara umum itu amanahnya ada pada pemerintah. Nah, saran saya begini saja sarannya, bahwasanya misalnya khusus vaksin anak-anak karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan itu memang benar-benar terjadi. Setuju dengan yang disampaikan Ketua DPR Provinsi Sumsel itu mengatakan bahwa untuk vaksinasi anak mestinya didampingi oleh dokter. Jangan sampai tidak didampingi oleh dokter. Nah ini syarat ini memang syarat mutlak. Tapi saya nggak tahu apakah memang dalam prosesnya ada pendampingan itu atau tidak. Ya, demikian mak itu kira-kira. Tapi intinya simpulannya mak ini baik. Sekarang kita sudah sehat-sehat tuh lah kira-kira mak itu. Ya. Tenang-tenang lah kita sehat tuh lah. Ya demikian. Bobo dikit Prof, mohon maaf kan kawan sekalian, sahabat-sahabat. Untuk yang pertama tadi Prof ya. Dikit lagi nambah barangkali pertanyaannya. Ada pikun itu faktor genetik, Prof. Misal, Prof ya, ibunya barangkali pikun ya, atau nyusu. Coba kalau mungkin bahasa kitanya kali ya. Nah, ada itu faktor genetik. Karena dulu saya pernah berteori, kalau umpamanya masa mudanya rajin ibadah, dia terhindar daripada pikun tadi atau nyusu tadi. Tapi ada kasus beliau itu ibadahnya rajin, malah ngajinya bagus. Tapi ngapu sekarang ini kelihatannya agak pikun-pikun itu, Dok. Nah, itu masalah yang pertama tadi, Dok. Mana, Prof? Oke, jadi gini ringkasnya. Faktor genetik itu nggak akan saya ingatkan ya supaya ini lurus ya pemahamannya. Genetik itu nggak selalu menurun. Ulangi, genetik nggak selalu menurun. Ya, genetik tidak selalu menurun. Jadi misalnya contoh nih, saya punya alergi, ya, itu nggak otomatis anak-anak saya akan punya alergi. Karena faktor untuk bisa diturunkan bahwa gen saya menurun pada anak-anak benar. Tetapi bahwa itu kemudian muncul sebagai alergi belum tentu. Itu satu ya, tolong dicamkan. Jadi cari contoh misalnya wong tuanya nyusu, apakah anaknya keturunannya akan nyusu? Kan itu kan yang dianggap genetik berarti keturunan. Enggak semua genetik adalah keturunan, saya luruskan. Yang kedua, genetik untuk masalah demensia atau pikun segala macam ini adalah sangat banyak yang terlibat. Tidak hanya satu gen, tapi banyak gen disebut sebagai poligenetik. Jadi nggak bisa secara umum bahwa faktor gen disebut sebagai yang dominan. Yang terjadi sebenarnya termasuk tadi pertanyaannya kok ada yang rajin ibadah juga kena gitu kan ya. Itu belum tentu juga yang disebut pikun. Mungkin perlu
jelaskan lagi. Bisa jadi dia ada memang penyakit atau ada sesuatu yang mengganjal dalam batinnya. Untuk diketahui, orang-orang dengan tekanan berat itu sudah banyak yang ada bukti. Mohon maaf ya, zaman-zaman sekarang dari kemarin-kemarin itu banyak para pejabat yang mungkin sebenarnya dia nggak bersalah, saya nggak tahu lah. Mungkin nggak bersalah, kemudian dituduh korupsi, kemudian dia wafat. Kenapa dia wafat? Saya pernah jumpa ada yang seperti itu, ya. Karena dia betul-betul ya, jangankan dia omong bersalah, dia tahu aja enggak, tapi dia akhirnya dituduh dan dihukum. Kemudian karena sekarang kan kemarin di tempat kita tuh kalau orang udah disidang dengan korupsi itu udah nggak boleh bebas kan, harus dihukum gara-gara begitu. Tanda kutip harus dihukum dan hukumannya harus berat seperti itu. Dan orang nggak pernah mempertimbangkan aspek yang seperti itu. Maka saya pernah melihat ada orang yang seperti itu, kemudian dia memikirkan secara mendalam, akhirnya beliau ini wafat. Ini orang-orang ini wafat nih gara-gara begitu. Jadi intinya tentang orang yang alim, misalnya yang bagus, banyak zikir, tapi kok pikun juga. Belum tentu pikun, mungkin banyak pemikiran lain yang menutup pikirannya karena adanya masalah-masalah yang tak terpecahkan. Maka pentingnya kita berkumpul berjamaah seperti ini adalah untuk sharing. Supaya beban kita itu kan udah jelas, Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Yaitu beban yang menyesakkan dada itu harus dilepas. Dilepas dengan cara apa? Dengan berdoa, tawakal pada Allah jelas. Tapi usaha ikhtiar manusiawinya adalah yang ngobrol dong sama kawan, ngadu dong. Kalau punya masalah, saya pernah punya masalah yang begitu berat, saya ngadep kepada salah seorang syekh, ya, seorang ulama. Kemudian saya dinasehati seperti apa, maka pulang dari situ rasanya lega seperti itu. Nah, jadi kira-kira begitu, jangan kita simpan sendiri, nanti meledak pada diri kita sendiri, kalah tuh otaknya. Demikian. Terima kasih Prof atas penjelasannya Prof. Sama. Oke, silakan Ukhtifila sekalian, Prof, ini ada yang japri pertanyaan minta disampaikan ke Profesor. Silakan. Pertama, bagaimana menyelaraskan hati dan pikiran sesuai dengan ajaran agama Islam? Terus yang kedua, terkadang pikiran bisa mengalahkan hati. Apa yang harus kita lakukan untuk menghindari hal itu? Nah, itu dua pertanyaannya, Prof. Oke, baik. Jadi tolong camkan ya. Anda terangkan pelan-pelan. Pelan-pelan, tolong perhatikan banget nih. Kita misalnya melihat nih sekarang, melihat, mendengar. Ini masuk ke sini, ke bagian depan ini. Masuk ke bagian depan otak ini. Dari sini, ini sudah proses akal. Dari sini dia akan masuk lagi ke dalam untuk di bahasa Inggrisnya elaboration. Ya pokoknya diperkaya, di apa segala macam, diproses, namanya working memory. Diproses seperti apa? Jadi terjadi berkecamuk, itu sampai di akal. Oke. Nah, nanti kemudian itu dari situ akan diseleksi semua, tinggallah sedikit masuk lagi ke bagian paling dalam, disitulah sebenarnya hati. Dan di hati ini nggak pernah bohong, karena hati itu ibarat ini, saya kasih wadah nih contoh ya. Ibarat wadah ini nih misalnya nih. Ini bening wadahnya seperti ini. Ada airnya nih, bening seperti ini. Di sini ini ada iman segala macam. Maka ada pertimbangan yang sangat bagus nih, yaitu pertimbangan wahyu, kesadaran. Jadi hati tempat kesadaran, ya. Jadi kalau orang berpikir tapi tidak sadar, itu belum sampai ke hati. Tapi kalau dia sampai ke hati, dia akan sadar. Makanya sampai disebutkan di Al-Qur'an, ya, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut asma Allah, bergetar hatinya. Ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah, bertambah imannya, itu karena sampai di hati. Ilmunya tadi sampai di hati. Jadi bagaimana menyelaraskan itu? Ya, tolong camkan. Mari semua kita untuk berpikir sampai level yatafakkarun tadi. Ya, sampai level yang sedalam-dalamnya, bahasa Inggrisnya berpikir logis, ya, sistematis, kritis. Ini. Jadi berpikir nalar yang waras, yang benar, tertib, berurutan, kemudian kritis, sekuat-kuatnya berpikir. Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, berpikir sejenak lebih bagus dari sholat sunnah 1000 rakaat. Itu kalau berpikirnya nian-nian. Mungkin ada yang nanya, apa beda berpikir dengan menghayal? Berpikir menghasilkan simpulan, menghayal nggak ada simpulannya.
Itu mudahnya begitu. Nah, itu menyelaraskan. Yang kedua, ada kalanya akal menutupi hati. Memang benar bisa seperti itu. Sebenarnya bukan akal menutupi hati. Baru sampai di akal dia punya simpulan sendiri, dan simpulan di situ bahasa mudahnya saya kasih ilustrasi yang mudah ya, yang agak ringan saja nih. Tapi sebenarnya ini terjadi pada kita semua, termasuk pada diri saya. Pada waktu di akal itu sangat potensial untuk dikudeta oleh hawa nafsu. Dikudeta oleh hawa nafsu. Ya, Masya Allah. Jadi contoh begini. Saya pernah mengalami kasusnya. Saya suatu saat maghrib saya didatangi, ada orang datang dari Jakarta. Orang itu datang membawa uang satu plastik aso itu, kresek itu. Ya, datangi, kemudian dia sambil mau menyerahkan uang itu ngancam saya pula kan. Dokter, udah dokter tenang-tenang aja. Proyek-proyek apa itu biar kami yang mengerjakan, ini ada salam dari bos saya. Kira-kira begitu. Oke. Saya suruh dia begitu. Nah, itu akal saya langsung ada itu yang mengkudeta. Bagus juga ya, duitnya banyak juga ya. Kan enggak tahu juga siapa. Nah, baru kemudian selangkah kemudian ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya jadi teringat. Oh, itu hati saya bergerak di situ. Enggak, saya bilang bawa pulang itu kresek, dan sekarang sudah azan, saya dipanggil. Kamu pulang, kalau ada apa-apa, saya nggak bertanggung jawab. Akhirnya dia ngancam saya, tapi saya teguh. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya tadi akal kadang mengalahkan hati itu ketika akal dikudeta oleh keinginan kita, hawa nafsu kita. Hawa nafsu bukan untuk dituruti terus-menerus, tapi sekali-kali waktu memang harus diturut, yaitu ketika badan kita, ketika diri kita lesu, nggak punya gairah, maka itu harus dibangkitkan irodah atau keinginan kita supaya kita bisa punya giroh untuk menghadapi kehidupan ini. Jadi ulangi, hati bisa tertutup oleh akal karena memang sebenarnya bukan akal yang nutupi, tapi ada kudeta dari hawa nafsu di situ. Maka penting banget bagi kita untuk senantiasa mujahadah li nafsi. Salah satu mujahadah nafsi adalah berzikir. Zikir itu sangat-sangat penting memang supaya hawa nafsu tidak pacak mengkudeta kita tadi. Demikian. Ya, terima kasih Prof penjelasannya, Masya Allah. Mudah-mudahan ikhwa fila atau ukhti fila yang menitipkan tadi dapat memahami penjelasan guru kita. Silakan yang lain yang ingin bertanya. Kami masih buka waktunya. Silakan kalau ada. Kalau tidak ada lagi mungkin simpulan pengajian kita, Prof, malam hari ini, Prof. Baik, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah kita harus terus ya memikirkan segala sesuatu ini ya, supaya otak kita nggak pernah nganggur ya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu memberi contoh, sampai dalam mimpinya pun itu berpikir, kira-kira begitu, dalam mimpinya ya. Di Al-Quran di surat Al-Fat dikatakan laqad shadaqallahu wa rasuluhu ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidal harama insyaallahu aminin. Sungguh benarlah apa yang ditetapkan Allah dan benarlah mimpinya Rasulullah ya, ketika beliau mengabarkan bahwa kita pasti akan menaklukkan kota Mekah. Jadi intinya sampai Rasul dalam tidurnya pun dibawa itu berpikir yang itu. Kemudian yang kedua, tolong tingkatkan derajat berpikir kita sampai setinggi-tingginya ya, kemudian bersihkan dari gangguan-gangguan hawa nafsu sehingga dia masuk ke dalam hati kita dalam bentuk yang bersih, jernih. Hati kita yang sudah seperti wadah seperti ini jernih, kalau ditetesi air yang jernih maka akan bertambah. Itu namanya ziyadatul iman, bertambahlah imannya. Seperti itu kalau ini jernih. Tapi kalau hati kita berpenyakit karena nggak zikir segala macamnya, seperti hati orang munafik yang keruh, walaupun ditetesi air yang jernih nggak mempan. Ya, maka kita harus sangat berhati-hati. Kalau orang kafir nggak usah dibicarakan, karena orang kafir dikatakan sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Hati mereka udah tertutup. Jadi tertutup nggak akan ada. Akfaluha di Al-Quran. Mereka digembok kunci sudah, dikunci. Mereka sendiri yang mengunci untuk itu. Bahkan mereka telinganya ditutup nggak mau dengar.
matanya nggak mau untuk melihat kebenaran dan seterusnya. Maka yang seperti ini nggak akan ada mempan, itu nggak usah kita bahas. Tapi yang kita perlu takut adalah orang munafik. Orang munafik masih muslim, masih secara zahirnya dia muslim, tapi hatinya keruh. Fi qulubihim maradun. Maka ditambah ya tambah penyakit saja, bukan tambah sehat. Demikian. Jadi itulah dua kesimpulan kita pada malam hari ini. Insya Allah jadilah kita orang yang senantiasa berpikir dan berzikir sebagai generasi ulul albab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwah fillah sekalian, ukhti fillah sekalian, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Kita ucapkan jazakallah khair untuk guru kita yang selalu senantiasa meluangkan waktunya untuk memberikan wejangan-wejangan yang bermanfaat buat kita semua. Semoga kita semua juga akan diistiqomahkan untuk tetap aktif dalam pengajian kita ini. Amin. Itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Dan kita tutup sama-sama melapaskan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata bilai bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.